salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video kelompok 1 dengan menjelaskan tentang khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab. Di mana Umar bin Khattab Dalam sejarah Islam, ada nama yang bersinar karena keberanian, keadilan, dan ketegasannya. Ialah Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Lahir di Mekah sekitar tahun 584 Masehi. Umar berasal dari suku Quraisy, keluarga Bani Adi, sebuah keluarga terpandang yang dikenal dengan julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda antara benar dan salah. Umar adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang kelak memimpin dunia Islam menuju kejayaan luar biasa. Ketika Umar masuk ke dalam rumah adiknya, ia mendengar lantunan surat Taha. Suara lembut dan makna mendalam dari ayat-ayat itu mengguncang hatinya. Ia berkata, "Betapa indahnya kalimat ini. Ini bukan ucapan manusia." Hatinya luluh ketika itu juga. Umar menuju rumah Dar al-Arqam, tempat para sahabat berkumpul, dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa masuk Islamnya Umar pada tahun 616 Masehi menjadi titik balik besar bagi umat Islam. Sebelum itu, kaum muslimin harus bersembunyi dan beribadah diam-diam karena tekanan Quraisy. Namun, setelah Umar memeluk Islam, keadaan berubah. Dengan keberanian luar biasa, Umar berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di jalan yang benar?" Ketika Nabi menjawab, "Ya," Umar pun berkata, "Kalau begitu, untuk apa kita bersembunyi?" Sejak saat itu, kaum muslim sholat secara terbuka di depan Ka'bah. Keberanian Umar memberi kekuatan moral kepada umat Islam. Ia pun ikut serta dalam berbagai peperangan seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq, menunjukkan keberanian dan kesetiaan tanpa batas. Dari seorang musuh Islam, Umar berubah menjadi pembela paling setia, sosok yang teguh memegang kebenaran dan berani menegakkannya. Setelah wafatnya Abu Bakar pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua umat Islam. Di bawah kepemimpinannya, kekuasaan Islam meluas pesat. Pasukan Islam menaklukkan Persia, Mesir, Syam, dan sebagian wilayah Romawi Bizantium. Namun, Umar bukan hanya seorang penakluk, ia adalah pemimpin administrasi yang luar biasa. Ia mendirikan Baitul Mal, lembaga keuangan negara untuk mengelola harta umat secara adil. Ia juga menetapkan kalender Hijriyah sebagai sistem penanggalan resmi di dunia Islam. Umar memperkenalkan sistem pencatatan gaji tentara, pembagian wilayah administratif, dan inspeksi pasar untuk memastikan kejujuran dalam perdagangan. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika Umar berkeliling malam hari di Madinah untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Suatu malam, ia menemukan seorang ibu yang memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang lapar. Mengetahui hal itu, Umar segera kembali ke Baitul Mal, memikul sendiri karung gandum dan memasaknya bersama ibu tersebut. Ketika sahabatnya menawarkan bantuan, Umar berkata, "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat?" Meski memimpin wilayah yang sangat luas, Umar bin Khattab hidup sederhana dan zuhud. Pakaian beliau sering bertambal, makanannya sederhana, dan tempat tidurnya hanyalah tikar kasar. Ia tidak mencari kemewahan, melainkan ridha Allah dan kesejahteraan umatnya. Pada tahun 644 Masehi, Umar bin Khattab ditikam oleh seorang tawanan Persia bernama Abu Lu'lu'ah saat memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Beberapa hari kemudian, ia wafat dan dimakamkan di samping dua sahabat terdekatnya, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Warisan Umar tidak hanya berupa wilayah kekuasaan, tetapi juga nilai-nilai keadilan, ketegasan, dan tanggung jawab sosial. Kepemimpinannya menjadi contoh bagi generasi setelahnya tentang bagaimana kekuatan harus disertai kasih sayang dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Umar bin Khattab bukan hanya seorang khalifah, tapi juga simbol keadilan dan keberanian dalam sejarah Islam. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa kekuatan sejati
bukanlah untuk berkuasa atas manusia, melainkan untuk melayani mereka dengan adil dan ikhlas. Mari kita pelajari dan teladani kisah Umar bin Khattab agar semangat keadilan dan kepemimpinannya tetap hidup di hati setiap umat Islam. Sekian dari presentasi kami di dalam video ini. Apabila ada salah kata dan kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.